Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Rahmat. Saya mahasiswa dari Universitas Cyber Asia, jurusan Teknik Informatika, dan ini saya lagi mau mengerjakan tugas dari mata kuliah Algoritma Pemrograman 1. Ini ada dua pertanyaan dari tugasnya. Yang pertama, jelaskan perbedaan fungsi point dan non-point, kemudian berikan contohnya. Lalu yang kedua, ini buatlah program menghitung luas lingkaran menggunakan fungsi di mana jari-jari sebagai parameternya. Nah, saya akan coba dulu jawab ya untuk pertanyaan yang pertama. Jelaskan perbedaan antara fungsi point dan non-point. Nah, sebelum kita jelaskan mengenai perbedaan antara fungsi point dan non-point, kita perlu tahu dulu fungsi itu apa. Jadi kalau dalam pemrograman, fungsi adalah sekumpulan perintah ya, atau sekelompok program yang dapat dipanggil dengan menyebutkan nama dari fungsi tersebut. Nah, jadi si fungsi ini di dalamnya itu terdapat sekelompok perintah gitu ya, ataupun terdapat banyak program yang mana kita bisa panggil sekelompok perintah tersebut atau sekumpulan program tersebut dengan hanya cukup menyebutkan nama dari fungsi tersebut. Nah, apa perbedaan dari fungsi point dan non-point? Pada fungsi point itu, si fungsinya ini tidak mengembalikan nilai. Atau kita bisa nyebutnya si point ini kosong gitu ya, karena ini kan point ini artinya kosong. Jadi dia tidak mengembalikan nilai. Nah, kalau fungsi yang non-point itu dia mengembalikan nilai. Jadi perbedaan antara point dan non-point ini terletak pada kalau point ini tidak mengembalikan nilai, kalau non-point ini mengembalikan nilai. Nah, nilai apa yang dikembalikan? Nilai yang dikembalikan itu tergantung dari tipe data yang kita gunakan. Kalau misalkan pas kita bikin fungsi non-point menggunakan tipe data integer, int ya, nanti yang dikembalikan berarti ya integer. Kalau misalkan kita menggunakan tipe data string, berarti nanti yang dikembalikan adalah tipe nilainya itu nilai string. Kalau misalkan kita menggunakan float, ya nanti yang dikembalikan juga float gitu. Jadi tergantung dari tipe data apa yang kita gunakan untuk membuat fungsi tersebut. Nah, bagaimana cara mengembalikan data? Bagaimana cara membuat fungsi gitu ya? Nah, saya akan coba membuat contohnya. Kita akan bikin dulu fungsi yang point ya, yang pointnya. Saya coba save dulu file save as. Coba tugas 9 ya, tugas 9. Save. Nah, pertama kita bikin dulu coding dasar ya dari C++. Kita masukkan file header iStream, kemudian masukkan using name space std. Ini biar nanti kita nggak perlu masukin std lagi kalau kita mau gunakan cout ataupun in, input atau output. Nah, kita masukkan fungsi ataupun main fungsi ya, fungsi utama pada C++, yang mana ini harus ada. Nah, jadi kan kalau C++ ini udah ada fungsi mainnya ya, udah ada fungsi main dengan tipe data int gitu nih. Nah, tapi kita tidak bisa menggunakan, kita bisa membuat fungsi lain gitu ya, selain fungsi yang ini. Nah, untuk yang point, contoh fungsi yang point ya, saya kasih catatan dulu. Contoh fungsi point. Nah, untuk yang contoh fungsi point, untuk cara membuat fungsinya, kita bisa menggunakan point. Depannya point, kemudian kita kasih nama nih pointnya apa. Misalkan kita kasih nama fungsi hello gitu ya. Nah, kayak gini. Misalkan kita kasih nama fungsinya fungsi hello. Nah, ini kan point hello. Nah, nanti kalau mau panggil di fungsi utama di sini, kita tinggal masukin aja codingnya hello, berubah kurung titik koma. Oke. Ini kalau misalkan tanpa parameter. Nah, parameter ini
adalah sebuah nilai yang bisa kita masukkan ke dalam fungsi gitu ya. Cara memasukkan parameter bisa disimpan di sini. Nah, nanti sesuai tipe datanya apa. Kalau misalkan tipe datanya butuhnya string ya, misalkan ya tinggal dimasukkan aja string. Misalkan pesan gitu ya. String pesan. Nah, ini parameternya kita menggunakan tipe data string. Nama parameternya pesan. Nah, nanti kita bisa masukkan di sini parameternya. Nah, kalau kita gunakan string berarti kita perlu include dulu file header string ya. Include string. Oke. Nah, di sini kita bisa masukin nih. Misalkan perintah cout gitu ya. Pesan cout misalkan. Pesan. Kemudian kita print pesannya. Nah, bisa gunakan ini juga NL ya biar ke bawah. Nah, nanti di bawah sini kita tinggal masukin aja nih pesannya mau apa. Nanti otomatis dia akan memanggil perintah yang ada di sini. Misalkan pesannya hello gitu, pesannya itu harus string ya, berarti misalkan pesannya selamat datang gitu ya. Nah, nanti dengan cukup kita menggunakan sebaris perintah hello selamat datang ini aja, ini akan menjalankan coding yang ini. Oke, akan menjalankan cout yang ini. Coba F11 ya. Tuh, pesan selamat datang. Kayak gitu. Jadi kalau nanti kita bikin yang lain, hello misalkan di Universitas Cyber Asia. Nah, kita nggak perlu bikin panjang cout segala macam, jadi tinggal kayak gini aja nih. Jadi nanti pas kita jalankan codingnya, ini otomatis akan muncul juga gitu. Tuh, seperti ini. Nah, ini mungkin yang dimaksud fungsi void ya, atau fungsi yang tidak mengembalikan nilai. Walaupun ada nilai yang ini yang dikembalikan, ini sebenarnya nggak ada sih, karena ini kan cout ini adalah perintah sekelompok perintah aja ya, sekelompok perintah ataupun sekumpulan perintah. Nah, ini perintah yang di sini bisa panjang nih, bisa panjang banget. Dan nanti dipanggilnya di sini ya cukup namanya aja apa gitu ya. Kayak ini kan namanya hello, kemudian ada parameter bentuknya string. Seperti itu. Ini untuk yang fungsi void. Untuk contoh fungsi yang void. Nah, untuk contoh fungsi yang non void. Nah, untuk contoh yang fungsi non void itu, untuk membuat sebuah fungsinya kita bisa menggunakan tipe datanya apa. Jadi ini di sini ditulisnya tidak void, tapi sebuah tipe data. Bebas tipe datanya apa. Misalkan kita mau gunakan integer gitu, int. Nah, nanti kita yang dikembalikan ya integernya gitu. Tergantung dari yang datanya. Jadi kalau misalkan kita gunakan tipe datanya int, ya nanti yang dikembalikan juga tipe datanya int. Kalau misalkan teman-teman butuhnya plot, ya nanti di sininya disimpan aja plot. Nah, kayak gitu. Nanti yang dikembalikan adalah plot. Nah, bagaimana cara mengembalikannya? Nah, saya coba bikin dari awal dulu ya. Ini hapus dulu. Misalkan kita mau bikin fungsi apa ya? Misalkan hitung persegi gitu ya. Misalkan kita bikin fungsi untuk menghitung persegi. Nah, kita misalkan isi parameternya mau apa. Misalkan parameter hitung persegi itu kan kita ngukur sisi ya. Misalkan int sisi gitu. Nah, kita bisa bikin di dalamnya tuh perintah untuk perhitungannya. Misalkan int luas persegi gitu ya. Oke. Kemudian luas persegi sama dengan, untuk menghitung luas persegi itu tinggal sisi kali sisi kan ya. Sisi dikali sisi. Nah, kita coba. Nah, cara menghitungnya gimana? Ini kan cara mengembalikan nilainya gimana? Nah, ini saya coba pakai int dulu ya, karena ininya udah pakai int nih.
Nah, cara mengembalikannya kita tinggal menambahkan program return. Yang di returnnya apa? Luas persegi ya. Yang di returnnya luas persegi. Luas persegi. Nah, ini untuk fungsi non-point. Luas persegi. Nah, nanti di cara manggil di mainnya, misalkan kita bikin dulu cout gitu ya. Cout. Misal masukkan sisi gitu ya. Kemudian chainnya kita bikin dulu variabel ya, variabel int sisi luas. Nah, yang diinputnya adalah sisi. Nah, di sini untuk mendapatkan luas ya, untuk di program fungsi yang non void ini, kita bisa bikin ini luas sama dengan nama fungsinya apa? Hitung persegi. Nah, parameternya tadi kita masukin sisi aja ya. Oke, sesuai yang diinputkan dari ini. Nah, berarti kita harus perlu cout nih di sini. Cout akan sisi lingkaran, sisi persegi. Misalkan sisinya ya, masukkan luasnya. Nah, kita masukkan luas. Bisa diakhiri NDL ya, NDL. Nah, kita coba. Oke, F11. Kita masukin nih sisinya berapa, misalkan kita mau coba hitung persegi ya, yang sisinya misalkan 8. Berarti kan harusnya sisi kali sisi 8 kali 8 nih, berarti jawabannya adalah 64 ya. Luas dari perseginya, dari yang sisinya 8, luasnya 64. Nah, ini kurang lebih untuk contoh dari fungsi yang non-void ya, dimana saya ini menggunakan tipe data integer. Nah, kita akan coba jawab soal yang nomor 2. Di sini pertanyaannya adalah buatlah program menghitung luas lingkaran menggunakan fungsi, dimana jari-jari sebagai parameternya. Saya coba bikin dari awal dulu aja ya. Agar include IOStream, kemudian using namespace std. Kita bikin dulu variabel. Jadi kita butuhkan variabel pertama jari-jari ya, untuk menghitung, untuk input, nanti input dari jari-jari berapa gitu ya. Kemudian kita perlu bikin variabel luas lingkaran. Bentar. Oke. Nah, kita bikin fungsinya. Nah, sebaiknya sih jangan pakai int ya, karena kalau luas lingkaran itu kan kita harus masukkan pi ya, nilai pi, di mana nilai pi itu 3,14. Nah, kita gunakan plot aja. Oke, kita gunakan plot. Nah, untuk fungsinya juga kita akan gunakan fungsi yang non void, di mana menggunakan plot juga. Kita kasih nama hitung luas lingkaran untuk nama fungsinya. Oke, untuk parameternya, karena di sini kan di tugasnya parameternya harus di mana jari-jari sebagai parameternya. Nah, saya akan masukkan plot jari-jari ya sebagai parameter. Nah, kita tinggal masukkan rumusnya aja nih. Kita bikin dulu variabel plot luas lingkaran. Oke, nah rumusnya adalah luas lingkaran sama dengan 3,14 ya. Kemudian kalau jari-jari kan 3 kali pi kali diameter ya, kalau jari berarti 314 dikali jari-jari, kemudian dikali jari-jari.
2 kali gitu ya. Kalau diameter kan diameter itu 2 kali dari jari-jari. Jari-jari itu setengahnya dari diameter. Oke, nah kemudian karena saya menggunakan fungsi non void ya, berarti kita akan mengembalikan nilai return luas lingkaran. Jadi nanti yang dikembalikan adalah nilai luas lingkarannya berdasarkan dari perhitungan yang ini ya, yang sudah kita buat. Nah selanjutnya fungsi utama ya, int main. Nah di sini saya akan bikin dulu cout. Ini masukkan jari-jari gitu ya. Kemudian chain si inputnya jari. Nah, untuk mendapatkan nilai dari fungsi ini, kan tadi saya udah bikin tipe data ya, luas lingkaran. Luas lingkaran sama dengan nama fungsinya apa? Hitung luas lingkaran. Hitung luas lingkaran. Oke, parameternya adalah jari-jari. Nah, kita udah dapetin nih ya nilai luas lingkaran berdasarkan dari fungsi yang ini. Nah, selanjutnya kita tinggal tampilkan aja, kita cout. Oke, tekan luas lingkaran dari jari-jari. Masukkan jari-jarinya. Jari-jari adalah, nah di sini baru masukkan luas lingkarannya, luas lingkaran. Nah, gini. Kita coba dulu ya. Ini udah selesai sih codingnya kayak gini aja. Tapi kita coba dulu aja. 11. Kita coba masukkan jari-jarinya misalkan 20 gitu ya. Nah, luas lingkaran dari jari-jari 20 adalah 1256. Oke, nah ini untuk tugasnya udah selesai. Tadi udah nyobain ngejelasin tentang perbedaan fungsi void dan void ya. Kemudian udah coba bikin contohnya, dan sekarang tadi yang terakhir, yang kedua itu nyobain tugas untuk bikin luas lingkaran ya, program untuk menghitung luas lingkaran menggunakan fungsi di mana jari-jari sebagai parameternya. Oke, saya Jar Ahmad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.